Shalom saudara-saudaraku, berjumpa lagi bersama Makarios Mission. Dalam pembelajaran kita hari ini, jangan biarkan anak-anak terhilang. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Semoga video pembelajaran ini dapat memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang anak-anak. Anak-anak adalah pribadi yang unik. Khusus anak-anak kecil, mereka ada di sekitar kita, di rumah kita, di jemaat kita, di lingkungan kita, bahkan di bangsa kita. Tetapi seringkali mereka tidak ada di hati kita. Anak-anak sering membuat kita tersenyum, tetapi acap kali kita membuat mereka menangis. Kita senang dengan keceriaan mereka, sikap mereka sering membuat kita gemas, tetapi kadang kita tidak peduli mereka senang atau tidak. Senyum mereka sering terampas oleh kesibukan kita. Bahkan di gereja, saking sibuknya dengan berbagai program pelayanan, acap kali program untuk pelayanan anak tidak terlalu diperhitungkan. Bukti konkretnya, berapa banyak di kalangan gereja kita dari tingkat pucuk pimpinan, sinode, majelis umum, majelis wilayah, majelis daerah, dan jemaat yang dalam anggaran belanjanya mengingat anak-anak. Berapa persen dari anggaran sinode, majelis umum, majelis daerah, dan jemaat yang dianggarkan untuk pelayan anak? Apakah itu direalisasikan? Anak-anak sering terabaikan, sehingga di kemudian hari mereka rawan untuk terhilang. Terhilang dari apa? Terhilang dari keluarga, gereja, dan terhilang dari persekutuan dengan Allah. Tetapi kita perlu optimis. Bagi kita yang mempunyai hati untuk menjangkau anak-anak bagi Kristus, jangan biarkan anak-anak terhilang. Untuk itu, kita harus memperhatikan beberapa hal penting. Saudara-saudara, kebutuhan anak dari usia 0 sampai 12 tahun adalah pertama, kebutuhan jasmani, diperlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan. Kedua, kebutuhan emosional. Yang pertama, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tua. Menurut Jacobsen, orang tua yang mengasihi anak-anak mereka akan bersedia mengorbankan diri dan kehendak mereka demi terciptanya suasana keluarga yang harmonis.
di mana buah hati mereka dapat merasa bahwa ia benar-benar merupakan bagian dari keluarganya. Kedua, kebutuhan untuk dimengerti. Brand mengatakan kedua kebutuhan ini merupakan unsur dasar bagi perkembangan harga diri anak yang harus diperhatikan oleh orang tua, karena mereka berharga di mata Tuhan. Ketiga, kebutuhan untuk diperhatikan. Jacobsen mengatakan bahwa fungsi orang tua tidak dapat digantikan oleh harta benda ataupun hal-hal lainnya. Ketiga, kebutuhan rohani. Belandina menjelaskan demikian. Kebutuhan rohani bukanlah sekedar pelengkap bagi pertumbuhan anak, melainkan menjadi faktor penentu bagi tumbuh kembang anak, menentukan karakter seorang manusia kelak setelah dewasa. Sama seperti semua orang lainnya, anak adalah orang berdosa dalam Roma 3 ayat 23, dan karena itu ia memerlukan juru selamat. Ia juga perlu diajar dan dilatih dalam banyak hal sejak dini. Hal yang perlu diajar antara lain berhubungan dengan cara berdoa, membaca Alkitab, menyanyi, menghafal ayat hafalan, dan hidup yang berdasarkan kasih Kristus. Status rohani seorang anak. Ada dua pertanyaan penting. Yang pertama, mungkinkah seorang anak bertobat? Yang kedua, perlukah seorang anak bertobat? Salah satu pandangan dari George Whitefield, penginjil abad ke-17 di Amerika, mengatakan bahwa anak dapat dibandingkan dengan ular berbisa dan buaya yang juga manis selama kecil. Dua, anak dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, anak aman dalam hubungan perjanjian, tanda perjanjian yang membawa dia dalam persekutuan orang percaya dan takut akan Tuhan, yaitu sunat pada usia 8 hari. Dalam keluarga, anak dibesarkan, dididik, dan diajar sampai berumur 12 tahun, yaitu umur yang menjadikan seorang anak laki-laki disebut anak hukum Taurat. Setelah itu, orang tua dilepaskan dari tanggung jawab rohani terhadap anaknya. Dalam Perjanjian Baru, aman dalam kasih dan janji Tuhan Yesus, sikap Tuhan Yesus terhadap anak-anak, Dia menghendaki anak-anak datang kepadanya. Dalam Markus 10 ayat 14, anak-anak adalah penyambut kerajaan Allah. Dalam Markus 10 ayat 15, anak-anak kecil percaya kepadanya dan ada hukuman bagi orang yang menyesatkan mereka. Dalam Matius 18 ayat 6, Bapa di sorga tidak menghendaki seorang dari anak-anak ini hilang. Dalam Matius 18 ayat 14, Tuhan Yesus menunjuk anak sebagai teladan bagi orang dewasa dalam hal menerima kerajaan Allah. Dalam Perjanjian Baru, dahulu dan sekarang, serta konsepsi pertumbuhan, orang tua jangan membangkitkan amarah dalam hati anak, melainkan mendidik mereka dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 4.
Status rohani dan pertobatan anak. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membawa penebusan pada seluruh umat manusia dan dapat diterima oleh semua orang, baik dewasa maupun anak. Semua manusia, tak terkecuali, mewarisi kecenderungan pada dosa akibat kejatuhan Adam dan Hawa. Status ini menyebabkan setiap orang, termasuk anak, telah berbuat dosa dan membutuhkan pembenaran di hadapan Allah dalam Roma 3 ayat 23-26 serta Roma 5 ayatnya yang ke-18. Status rohani anak. Yang pertama, semua anak sangat dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, ia mau semua datang kepadanya dan sedini mungkin menerima berkat penuh, yaitu hidup dalam kerajaan Allah, dalam Markus 10 ayat 13 sampai yang ke-16. Pertobatan dan kelahiran baru. Ada kesaksian bahwa pertobatan pada masa terbitnya kesadaran hati nurani, yaitu umur 3-5 tahun, tetapi lebih banyak anak mengalami pertobatan pada masa perkembangan, di mana mereka mulai sangat peka terhadap hukum Taurat dan dosa, yaitu ketika berumur 8-12 tahun. Yang dimaksud pertobatan yaitu berpalingnya seorang anak kepada Tuhan dengan menyesali dosa-dosanya, kemudian mengakuinya dengan jujur dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Pada saat itu kelahiran baru terjadi. Penginjilan dan pendidikan Kristen dalam hidup anak. Yang pertama, keluarga adalah tempat yang efektif yang ditetapkan Allah untuk mendidik anak dalam iman. Dalam Ulangan 6 ayat 4-7 dan Efesus 5 ayat 22 serta Efesus 6 ayat yang keempat. Yang kedua, meskipun demikian, gereja bertanggung jawab untuk mengadakan program pengajaran dalam sekolah minggu dan penginjilan dalam pekan anak, KKR, dan perkemahan anak. Yang ketiga, kita dapat mengajar dan membimbing anak langkah demi langkah sesuai dengan tingkat perkembangan yang ditetapkan oleh pencipta mereka. Anak di mata Tuhan Yesus melayani, mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tidaklah mudah. Para orang tua, guru, dan pengasuh sekolah minggu akan menghadapi banyak kendala. Kebanyakan kendala itu muncul bukan datangnya dari si anak, tetapi orang yang melayani, mengasuh, dan mendidiknya. Masalah atau kendala itu antara lain disebabkan oleh pemahaman yang keliru mengenai nilai si anak. Tidak jarang orang dewasa meremehkan seorang anak kecil, entah itu berhubungan dengan tempat duduk, apa yang akan dimakan pada suatu acara ulang tahun, dan lain sebagainya. Siapakah anak-anak di mata Tuhan Yesus? Sembilan kebenaran berkaitan dengan anak-anak.
Anak seharusnya menjadi pusat perhatian orang-orang yang lebih dewasa. Dalam Matius 18 ayat yang kedua. Seorang anak dapat menjadi teladan dalam soal penerimaan kerajaan sorga. Dalam Matius 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 serta Matius pasal 10. Barang siapa menyambut seorang anak kecil dalam nama Tuhan Yesus, seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 18 ayat yang kelima. Anak-anak kecil dapat percaya kepada Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat yang ke-6. Anak-anak kecil mudah disesatkan, tetapi tersedia hukuman yang sangat berat bagi mereka yang menyesatkan seorang anak kecil. Dalam Matius 18 ayat yang ke-6. Jangan merendahkan anak-anak kecil dalam Matius 18 ayat 10. Bapa di sorga tidak menghendaki supaya seorang dari anak-anak terhilang. Dalam Matius 18 ayat yang ke-14. Tuhan Yesus menghendaki anak-anak datang kepadanya. Dalam Markus 10 ayat ke-14. Tuhan Yesus menghendaki pelayanan kepada anak-anak kecil diprioritaskan. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Kepada Petrus, setelah Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan mengenai kualitas kasih Simon Petrus kepadanya, ia memberikan 3 kali perintah untuk mengembalakan domba-dombanya. 2 kali perintah itu berkaitan dengan mengembalakan domba-domba kecilku. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah anak-anak sangat penting. Masa depannya sangat bergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Bila kita berdoa untuk mereka, mengasihi, memperhatikan, menghargai, menerima sebagaimana adanya, memberi makan yang pantas, pendidikan yang selayaknya, dan tempat tinggal dengan suasana yang menyenangkan, maka kita sedang berinvestasi untuk diri anak itu sendiri, dan semuanya bagi kemuliaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, seperti semua orang lainnya, seorang anak sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua,
kita dapat meneladani seorang anak kecil berhubungan dengan penyerahan diri, percaya, ketergantungan kepada Tuhan, dan kerendahan hati. Yang ketiga, pelayanan kepada anak-anak harus diperhatikan sungguh-sungguh, bahkan menjadi prioritas utama. Yang keempat, tersedia hukuman bagi yang menyesatkan anak-anak kecil. Sekian dan terima kasih.